Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pernah nggak sih kalian mikir, gimana sebuah negara dengan populasi super padat dan beragam budaya bisa bangkit dan berkembang pesat sampai akhirnya menduduki posisi strategis di peta ekonomi dunia? Nah, hari ini kita bakal bahas tentang ekonomi India yang lagi naik daun dan punya potensi luar biasa. Topik ini nggak cuma soal angka-angka statistik, tapi juga menyimpan cerita inspiratif, tantangan, dan rahasia di balik transformasi ekonomi raksasa Asia ini. Pertama-tama, mari kita kenalan dengan konsep dasar yang sering banget jadi bahan perbincangan, GDP atau Produk Domestik Bruto. Secara sederhana, GDP itu adalah ukuran nilai total semua barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama 1 tahun. Di India, grafik GDP nominal menunjukkan tren pertumbuhan yang spektakuler. Meskipun secara nominal India masih berada di bawah kekuatan ekonomi seperti Amerika Serikat dan China, ada satu indikator yang mengubah permainan. Paritas daya beli, PPP. Di tahun 2023, GDP PPP India tercatat mencapai lebih dari 14,6 triliun. Angka ini menggambarkan seberapa besar nilai real ekonomi India jika disesuaikan dengan perbedaan harga di setiap negara. Jadi, meskipun di atas kertas angka nominalnya belum setinggi negara-negara besar, dalam hal daya beli real, India sudah masuk jajaran 3 besar ekonomi dunia. Nah, ini bikin kita mikir, apakah ukuran PPP bisa jadi tolak ukur yang lebih akurat dibandingkan GDP nominal? Ngomongin soal GDP, ada lagi yang enggak kalah menarik, yaitu GDP per kapita. Walaupun total output ekonomi India sangat besar, jika dibagi rata dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 1,3 miliar jiwa, rata-rata output per orang justru terlihat rendah. Disinilah terungkap paradoks besar. Negara dengan total ekonomi yang masif, tapi kesejahteraan per individu masih belum optimal. Ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi kekayaan dan tantangan besar dalam meningkatkan standar hidup rakyat. Jadi pertanyaannya, apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi sudah cukup jika tidak diimbangi dengan pemerataan kesejahteraan? Sekarang, mari kita bahas sektor-sektor yang menggerakkan roda perekonomian India. Pertama, sektor pertanian. Meskipun zaman digital telah mengubah banyak aspek kehidupan, pertanian di India masih menjadi tulang punggung ekonomi. Bayangkan, lebih dari 44% tenaga kerja di India masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Di balik statistik itu, tersimpan perjuangan ribuan petani yang setiap hari bekerja keras demi menyediakan pangan, tidak hanya untuk kebutuhan domestik, tapi juga untuk ekspor ke berbagai belahan dunia. Walaupun kontribusi pertanian terhadap GDP sudah menurun seiring dengan modernisasi dan industrialisasi, peran sektor ini tetap krusial dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas sosial. Lanjut ke sektor industri dan manufaktur, yang selama ini dianggap sebagai jantung produksi sebuah negara. Di India, sektor ini mencakup berbagai bidang seperti otomotif, elektronik, farmasi, baja, dan konstruksi. Namun data menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri terhadap GDP India cenderung menurun jika dibandingkan dengan dekade sebelumnya, bahkan lebih rendah dibandingkan era 1980-an. Ada beberapa faktor yang mungkin menjelaskan fenomena ini, seperti tantangan infrastruktur, regulasi yang kompleks, dan persaingan global yang semakin ketat. Padahal sektor manufaktur memiliki peran strategis untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan membangun fondasi ekonomi yang kuat. Nah, sekarang kita masuk ke bintang pertunjukan, sektor jasa. Di tahun 2023, sektor jasa di India menyumbang lebih dari 49,6% dari total output ekonomi. Bayangkan, hampir setengah dari ekonomi India berasal dari layanan yang sangat beragam, mulai dari teknologi informasi, retail, keuangan, perawatan kesehatan, hingga pendidikan. Di balik angka-angka tersebut, terdapat perusahaan-perusahaan raksasa seperti Tata Consultancy Services, TCS, dan Infosys yang sudah dikenal di kancah global. Dengan kapitalisasi pasar TCS yang mencapai lebih dari 157 miliar dolar,
India telah membuktikan bahwa sektor jasa, terutama di bidang TI, mampu menembus pasar dunia dan bersaing dengan negara-negara maju. Ini membuka peluang baru yang luar biasa, karena pertumbuhan sektor jasa tidak hanya meningkatkan pendapatan nasional, tetapi juga menggerakkan transformasi digital di berbagai industri. Selanjutnya, kita akan mengupas peran investasi asing dalam menggerakkan ekonomi India. Data menunjukkan bahwa arus masuk investasi asing langsung, FDI, di India pernah mencapai puncaknya lebih dari 64,36 miliar dolar pada tahun 2020. Meskipun belakangan sempat mengalami kontraksi pertumbuhan akibat kondisi ekonomi global yang menantang, investasi asing masih terus mengalir ke berbagai sektor. Contohnya, ada proyek-proyek besar seperti kerjasama antara Adani Group dengan Tower Semiconductor senilai 10 miliar dolar, serta investasi strategis dari Microsoft sebesar 3 miliar dolar untuk mengembangkan teknologi AI dan layanan cloud. Bahkan proyek pabrik semikonduktor di Gujarat yang diumumkan oleh Micron Technology dengan nilai 2,75 miliar dolar merupakan bukti nyata komitmen investor global terhadap potensi India. Investasi ini bukan hanya soal angka, tetapi juga merupakan indikator kepercayaan pasar internasional terhadap kemampuan India untuk beradaptasi dan bersaing di era digital. Bicara tentang perdagangan internasional, ekspor India juga nggak kalah mengagumkan. Di tahun 2023, total ekspor barang dan jasa India mencapai lebih dari 779 miliar dolar. Dari segi komposisi, ekspor India sangat beragam. Sebagian besar ekspor berupa bahan bakar mineral dan minyak yang menunjukkan kekuatan industri pengolahan minyak di negara ini. Selain itu, India juga unggul dalam ekspor perhiasan, batu mulia, dan logam, di mana negara ini telah lama dikenal sebagai pusat pemotongan berlian dan perhiasan emas. Tak hanya barang, ekspor jasa pun menunjukkan performa yang impresif, mencapai nilai lebih dari 337 miliar dolar. Layanan perangkat lunak mendominasi ekspor jasa dengan porsi lebih dari 49%, diikuti oleh layanan bisnis sebesar 23%. Diversifikasi ekspor ini menunjukkan bahwa India telah berhasil menyeimbangkan antara barang dan jasa dalam perdagangan globalnya. Selain dari output domestik dan perdagangan, dinamika ekonomi India juga terlihat dari proyek-proyek besar dan investasi strategis yang tengah berjalan. Proyek-proyek seperti pembangunan pabrik semikonduktor di Gujarat, investasi di sektor teknologi dari raksasa global seperti Microsoft, dan kerjasama antar perusahaan besar menunjukkan bahwa India sedang dalam proses transformasi besar-besaran. Investasi asal dari negara seperti Mauritius dan Singapura pun semakin menegaskan posisi India sebagai magnet utama bagi modal asing. Semua proyek ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga memperkuat posisi India sebagai pusat inovasi dan industri berteknologi tinggi. Tak bisa dipungkiri, di balik segala kehebatan dan pencapaian ekonomi India, terdapat tantangan internal yang enggak boleh diabaikan. Salah satunya adalah distribusi kekayaan yang belum merata. Meskipun GDP dan PPP India menunjukkan angka yang fantastis, PDB per kapita masih menunjukkan bahwa rata-rata penduduk India belum merasakan kemakmuran yang sebanding. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Bagaimana pemerintah dan pelaku industri bisa memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir elit, tapi juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Selain itu, sektor manufaktur yang masih menghadapi berbagai kendala, seperti infrastruktur yang belum optimal dan birokrasi yang kompleks, menjadi hambatan dalam mewujudkan potensi penuh ekonomi India. Dengan tantangan-tantangan seperti ini, jelas bahwa perjalanan menuju kemakmuran yang merata bukanlah hal yang mudah. Di sisi lain, ada juga potensi besar yang menjadi modal utama bagi India untuk melaju ke depan. Revolusi digital dan transformasi teknologi yang semakin pesat telah membuka jalan bagi pertumbuhan sektor jasa dan TI. Perusahaan-perusahaan seperti TCS dan Infosys bukan hanya mendominasi pasar domestik, tetapi juga mengukir prestasi di kancah global. Mereka berhasil menunjukkan bahwa inovasi teknologi bisa menjadi senjata ampuh untuk mengubah lanskap ekonomi.
Selain itu, dukungan dari investasi asing yang terus mengalir memberikan angin segar bagi perkembangan infrastruktur dan peningkatan kapasitas produksi. Semua ini menegaskan bahwa India sedang berada di persimpangan jalan antara tradisi dan modernitas, antara tantangan dan peluang. Lebih jauh lagi, perbandingan antara India dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan China selalu menjadi bahan diskusi yang menarik. Meskipun dalam hal PDB per kapita India masih tertinggal, jika kita lihat dari perspektif paritas daya beli, India sudah menunjukkan taringnya sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Hal ini mengajarkan kita bahwa ukuran ekonomi tidak bisa hanya dilihat dari angka nominal semata, tapi harus dilihat secara menyeluruh dari output total, daya beli, hingga kualitas hidup masyarakat. Disinilah letak kekayaan data yang selalu memancing perdebatan. Apakah indikator PPP lebih mencerminkan realitas ekonomi sesungguhnya dibandingkan GDP nominal? Pertanyaan ini membuka ruang bagi diskusi mendalam tentang bagaimana seharusnya kita menilai kemajuan sebuah negara. Apakah keberhasilan ekonomi harus diukur dari seberapa besar angka total yang dicapai, atau dari bagaimana angka tersebut diterjemahkan menjadi kesejahteraan bagi rakyat? Satu hal lagi yang nggak boleh kita lupakan adalah peran penting sektor teknologi dan outsourcing. India telah dikenal sebagai pusat global untuk layanan TI dan proses bisnis outsourcing. Layanan perangkat lunak yang dihasilkan oleh perusahaan seperti TCS dan Infosys telah mengubah wajah industri global, membawa inovasi dan efisiensi yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan semakin canggihnya teknologi digital, peran sektor ini semakin krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi. Bahkan, perkembangan startup teknologi di India menunjukkan bahwa kreativitas dan inovasi bangsa ini semakin bersinar. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, apakah kemajuan di bidang teknologi bisa menjadi senjata utama India untuk terus maju? Atau mungkinkah ada risiko terselubung yang harus diantisipasi agar pertumbuhan digital tidak menimbulkan disrupsi sosial? Nah, gimana menurut kalian? Seberapa besar sebenarnya ekonomi India? Apakah investasi asing dan sektor teknologi sudah cukup untuk mendorong perubahan besar? Atau justru perbaikan di sektor manufaktur serta pemerataan distribusi kekayaan harus jadi prioritas utama? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.